Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang teks anekdot pada materi Bahasa Indonesia kelas 10 pada jenjang SMK. Mari kita belajar teks anekdot. Teks anekdot merupakan sebuah cerita atau kisah yang mengandung sifat lucu. Meskipun teks anekdot berisi cerita lucu, tetapi teks anekdot juga memiliki banyak maksud yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kritik. Teks anekdot juga merupakan cerita singkat yang bersifat lucu, kritis, atau sindiran terhadap realitas sosial yang sering terjadi di masyarakat. Biasanya, teks ini berisi peristiwa yang tidak biasa atau absurd dan mengandung makna atau pesan moral tertentu. Anekdot sering digunakan untuk menyampaikan kritik secara halus melalui humor. Berikut ini ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, lucu atau menghibur, yang mana di dalamnya mengandung sebuah humor. Yang kedua, singkat dan padat, di mana ceritanya biasanya tidak terlalu panjang. Yang ketiga, mengandung kritik atau sindiran, yang mana berisi sindiran terhadap perilaku, kebijakan, atau situasi di sebuah masyarakat. Dan yang terakhir, keempat, berdasarkan realitas, yang mana meski terkesan lucu, isinya sering didasarkan pada realitas yang terjadi di masyarakat. Sekarang kita akan membahas tentang tujuan teks anekdot. Tujuan teks anekdot yang pertama, menyampaikan kritik yang mana kritik sosial secara halus melalui sebuah humor. Yang kedua, untuk menghibur pembaca, yaitu membuat pembaca tertawa atau tersenyum. Yang ketiga, memberikan pesan moral, yang mana sebuah teks anekdot seringkali mengandung pesan moral atau refleksi dari kejadian sehari-hari. Contoh isu yang diangkat dalam teks anekdot yang pertama, perilaku pejabat atau sebuah tokoh masyarakat. Yang kedua, kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat. Dan yang ketiga, keseharian bisa di sekolah, di rumah, ataupun tempat kerja. Diharapkan dengan mempelajari teks anekdot, siswa mampu mengidentifikasi strukturnya, memahami makna di balik humor dan sindiran, serta nanti bisa menulis teks anekdot dengan kreativitas sendiri. Teks anekdot menjadi sebuah media pembelajaran yang menyenangkan sekaligus memberikan pemahaman kritis terhadap situasi sosial di sekitarnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks anekdot. Struktur yang pertama yaitu orientasi. Pada bagian teks anekdot ini berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh, penggambaran hal-hal yang terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan gambaran tentang masalah yang akan dihadapi tokoh. Struktur yang kedua yaitu komplikasi, berisi masalah yang dihadapi tokoh. Pada bagian ini, penulis menyampaikan puncak cerita yang mengundang tawa sekaligus kritikan terhadap topik yang diangkat. Bagian ini disebut juga dengan krisis dan reaksi. Krisis atau komplikasi merupakan bagian yang berisi kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Tanggapan atau respon dari kritis yang dinyatakan sebelumnya disebut sebagai reaksi. Reaksi dapat berupa sifat mencela atau mentertawakan. Struktur yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi ini berisi komentar terhadap isi atau pesan dari fenomena yang telah diceritakan. Pada bagian ini disebut juga sebagai koda. Namun, bagian ini bersifat pilihan, dapat ada ataupun tidak ada. Pada materi ketiga, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu pernyataan retoris. Apakah kalian pernah mendapatkan pertanyaan yang sudah jelas jawabannya? Itulah yang dinamakan pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris bisa dijawab oleh penanya itu sendiri. Pertanyaan ini diberikan untuk menyindir, memberi nasihat, dukungan, atau pesan terhadap orang lain secara halus. Contoh kalimat dari pertanyaan retoris ialah, siapa yang tidak ingin bahagia? Menurutmu, kamu tak pernah berdosa? Apakah setiap orang berhak berbuat baik? Dari ketiga contoh itu dapat kita ambil kesimpulan,
Kita sebagai penanya tahu apa dari jawaban yang telah ditanyakan tersebut. Yang kedua ada majas. Majas pada teks anekdot biasanya terdiri dari majas sindiran, yang mana merupakan kelompok majas yang mengungkapkan maksud atau gagasan dengan cara menyindir. Tujuannya adalah meningkatkan kesan dan makna kata terhadap pembaca. Majas sindiran terdiri 3 macam, yaitu ironi, sinisme, dan sarkasme. Pada majas ironi adalah gaya bahasa yang melukiskan suatu maksud dengan menyatakan kebalikan dari keadaan yang sebenarnya dengan maksud menyindir. Contoh kalimatnya, harga kedelai murah sekali sampai pabrik tahu dan tempe tutup karenanya. Yang kedua ada majas sinisme. Majas sinisme adalah gaya bahasa berupa ejekan atau sindiran menggunakan kata-kata kasar yang disampaikan secara langsung dengan setulus hati. Contoh kalimat, untuk apapun banyak uang jika makan saja harus diatur timbangannya. Contoh kedua, biar sewa yang penting keren. Sedangkan pada majas ketiga yaitu sarkasme, majas sarkasme merupakan gaya sindiran yang paling keras di antara 3 majas sindiran yang lain. Majas ini secara terang-terangan menyindir, menyinggung, atau menyerang seseorang atau sesuatu secara langsung, bahkan kadang menggunakan kata-kata yang kasar. Contoh kalimat, sudah tahu tidak punya uang, masih saja ingin liburan, jangan mimpi. Dari ketiga majas sindiran di atas, majas ironi dan majas sinisme lebih diterima untuk digunakan dalam teks anekdot. Hal tersebut terjadi karena kritik sosial yang disampaikan dalam sebuah teks anekdot itu harus bersifat santun. Selanjutnya kita akan membahas tentang kata kerja material. Teks anekdot banyak menggunakan kata kerja material, yakni kata yang menunjukkan suatu aktivitas. Hal ini terkait dengan tindakan para tokohnya dan alur yang membentuk rangkaian peristiwa ataupun kegiatan. Contoh, tatkala melintasi jembatan kecil itu, tiba-tiba orang yang suku Kluwut melihat seekor ikan lele di antara bekas yang sumerkop. Karena kaget, dia langsung berteriak, "Itu!" Contoh kedua, anak suku Aceh langsung melompat ke dalam kolam bekas orang mencari ikan tersebut. Pada dua contoh di atas kita melihat banyak sekali kata kerja material yang terdapat pada sebuah teks anekdot. Terima kasih sudah menonton video ini. Selalu ingat, kritik yang santun akan lebih didengar oleh orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.